Bismillahirrahmanirrahim. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya. Profesor juga boleh bangga dengan kepintarannya. Tapi Islam harus bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Di antara beribu untaian kata, hanya satu yang bersedia, tiada tara dan tiada dua. Kata puja yang selalu tersanjung untuk Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam, Habib tertinggi, doktornya dokter, profesornya profesor, jenderalnya jenderal, presidennya presiden, sosok suri tauladan uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita, yakni Nabiyuna wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah di hari akhir nanti, kita semua mendapat syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 tahun terakhir Indonesia bahkan dunia diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadapkan dengan pandemi berupa wabah virus yang mematikan, yaitu virus corona atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Masa yang sulit bagi kehidupan kita, bahkan di masa pandemi corona telah banyak membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Kenapa tidak? Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang merenggut nyawa akibat virus mematikan ini. Dan menurut data terakhir, di dunia ini ada 628 juta orang terpapar virus corona dan 6 juta lebih meninggal diantaranya. Khusus di Indonesia ada 6 juta lebih yang terpapar dan 158 ribu orang meninggal dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di samping itu, selain merenggut banyak nyawa, juga mengubah tata cara kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Baik itu interaksi antar sesama manusia ataupun proses berhubungan dengan Tuhan. Termasuk kita sebagai umat Islam yang juga merasakan dampak dari pandemi ini. Seperti sekolah ditutup, masjid dibatasi sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah, kita tidak bisa melaksanakan kajian-kajian Islami. Artinya apa? Artinya wabah virus corona ini memang memberikan dampak secara langsung terhadap dakwah penyebaran agama Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada golongan orang yang menyuruhkan kepada kebaikan, yang menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah untuk berbuat munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Saudaraku seiman dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang berperan penting mengambil sikap agar dakwah terus disampaikan, dakwah terus digaungkan dan tidak berhenti karena corona? Jawabannya adalah kita, remaja Islam, pemuda harapan bangsa. Sebagaimana ungkapan Arab mengatakan, Subhanul Yaum Rijalul Ghadi, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Karena akan bagaimana warna Islam di Indonesia ini 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang. Kitalah remaja Islam, pemuda harapan bangsa, jawabannya. Lalu, cara yang seperti apa agar kita remaja Islam bisa terus berdakwah di era pandemi ini? Seperti yang disampaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib,
ajari anakmu sesuai zamannya. Dan di zaman Wali Songo, masyarakat di kala itu menyukai wayang. Dan Wali Songo yang bernama Sunan Kalijaga juga menyebarkan, juga berdakwah melalui media wayang. Nah, sekarang langkah kita apa sebagai remaja Islam? Langkah kita selanjutnya adalah dakwah digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan perkembangan yang ada pada saat ini, menggunakannya untuk jalan dakwah bagi kita menggunakan media sosial. Teman-teman sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara media sosial, banyak bertebaran konten-konten negatif, konten-konten yang tak pantas dilihat oleh mata, tak pantas didengar oleh telinga, yang tidak mendidik, yang negatif, yang berjoget-joget ria, yang membuka aurat, saling mencela, bahkan saling menghina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka harapannya kita sebagai pemuda Islam, remaja Indonesia, itu mengisi dengan konten-konten yang islami, konten-konten yang berbaur positif, yang rahmatan lil alamin, yang menyeru akan kebaikan dan menjauhi akan kemaksiatan. Sehingga dengan begitu kita bisa benar-benar menjadi penggerak perubahan bangsa dan agama ini. Semoga dengan begitu negeri kita Indonesia bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku seiman dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, COVID-19 memang membawa perubahan tata cara kehidupan di dunia ini. Tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita sebagai remaja Islam untuk berhenti menyebarkan dakwah penyiaran Islam di muka bumi ini. Yang kedua, banyak cara kreatif di era pandemi ini untuk kita bisa menyebarkan dakwah, yaitu dengan cara digital. Kita sebarkan konten-konten dakwah digital, kita bikin video podcast Islami, rekaman suara, lalu kita sebarkan melalui YouTube, Instagram, atau media sosial lainnya. Kemudian yang ketiga, kita jangan mudah terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang menjerumuskan kita, khususnya remaja Islam, ke lembah kesesatan. Terakhir, saya ingin mengajak teman-teman semua, saudara-saudaraku, untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, beri kami kekuatan iman agar kami senantiasa istiqomah dalam jalan dakwah guna menyeru kepada kebaikan dan mengajak hamba-hambamu untuk kembali ke jalanmu ya Allah. Dan beri kami kekuatan agar kami bisa menerima ujian, karena tiada daya dan upaya kami kecuali pertolonganmu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya yang menyampaikan. Teruslah berbuat baik teman-teman, karena negeri ini butuh pemuda-pemuda yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan janggal, karena kekhilafan milik saya sebagai manusia dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, warido wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.